di mana di pasal 179 sampai dengan 180 itu KPU kabupaten kota mempunyai kewenangan untuk membentuk TPS khusus. Jadi sebenarnya TPS khusus ini bagian dari pelayanan kita sebenarnya. Muka kuning perorangan tetap. Ya tetap perorangan, tapi kan itu kan bisa diatur ya? Tidak juga. Tidak juga. Silakan pakai mic-nya Pak Gajah. Ini ada partai buruh nanti bisa cerita nanti. Jadi gini, ya ketepatan kan maaf aja misalnya teman-teman di muka kuning itu kan kalau bahasa kita buruh ya mayoritas ya. Tapi sebelum-sebelumnya teman-teman yang menjadi caleg yang berbackground buruh pun tidak menang di situ gitu loh. Di luar kawasan itu kita memanfaatkan situasi mereka pada saat mereka berada di luar kawasan tersebut. Kalau untuk pekerja, mungkin lagi belanja atau lagi kepentingan lainnya di luar, dan itu pendekatannya mungkin memang harus secara khusus juga. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai TPS khusus. Kenapa? Karena meskipun jumlahnya sedikit, tapi TPS khusus merupakan bukti keseriusan pemilu dan menandakan bahwa pemilu adalah milik warga. Setiap warga berhak atas suara yang akan diberikan. Sengaja kami mengambil diksi pertempuran karena memang diperlukan strategi untuk meraup suara di TPS khusus. Mengapa? Ada beberapa warga, beberapa sahabat kita yang mereka secara fisik terbatas, secara informasi juga mengalami keterbatasan. Tapi di satu sisi hak suaranya tidak boleh dihilangkan. Dan tentunya partai politik harus jeli melihat ini. Partai politik harus mempunyai rumusan dan strategi untuk mendapatkan simpati dari saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kondisi keterbatasan. KPU Kepri menetapkan 24 TPS khusus di seluruh Kepri dan 13 diantaranya di Batam. Total ada 13 dengan mencakup 3.176 pemilih atau sekitar 0,4% dari DPT Batam sebanyak 851.614 pemilih. Memang dari sisi angka terbilang kecil. Tapi TPS khusus memiliki peran yang sangat penting karena memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang adil dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. TPS khusus mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan partisipasi dan keadilan bagi semua. Disinilah bentuk bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara. Tapi tentunya tidak lepas dari persoalan, mulai dari mungkin pengawasan, distribusi, dan informasi. Kita akan membahasnya di Mata Lokal kali ini dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Tapi sebelumnya kita simak profil narasumber berikut ini. Baik Tribuners, sebelum saya menyapa narasumber yang sudah ada di studio 1 Tribun Batam, ada satu pantun buat kita semua. Makan perlahan, jangan rakus, sisihkan juga untuk tetangga. Jangan remehkan TPS khusus, karena satu suara sangat berharga. Baik, saya akan menyapa narasumber yang sudah hadir di studio 1 Tribun Batam. Yang pertama, orang baru tapi wajah lama,
dalam politik. Komisioner KPU Batam, Bang Bosar Hasibuan. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Jadi udah pindah server sekarang. Sudah pindah server. Iya, dulu di Bawaslu, sekarang KPU. Sekarang di KPU. Terima kasih, selamat datang di Mata Lokal Corner. Terima kasih. Yang kedua sedang dalam perjuangan. Sudah terasa kayaknya. Ketua Bawaslu Batam, Bang Sailendra Reza. Selamat siang, Bang. Baik, selamat siang. Hidup terus harus berjuang. Oh, itu berjuang. Prosesnya sampai mana sekarang? Kita sudah psikotes. Oh, psikotes ya. Iya. Iya. Tapi optimis bisa. Amin. Amin. Yang ketiga ada anggota DPRD Batam, Bang Utusan Saruma. Selamat siang, Bang. Siang, Bang Agus. Ya, selamat datang di Mata Lokal Corner. Terima kasih sudah diundang. Ya. Yang keempat ada Ketua DPC PKB Batam, Bang Surya Makmur Nasution. Selamat siang, Bang. Mic-nya selalu, Bang. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, stylenya masih muda aja. Siap. TikTok rajin, masih rajin. Karena masih muda gitu ya. Oh, beda tipis dengan saya maksudnya. Ada Ketua DPD Perindo Batam, Bang Albert Gultom. Selamat siang, Bang. Selamat siang Bang Agus. Selamat siang, selamat datang di Mata Lokal Corner. Terima kasih. Ada Sekretaris Exco Partai Buruh Batam, Bang Carlos Bangun Huta Barat. Selamat siang, Bang. Bang Agus. Ya. Selamat siang bagi kita semua. Baik, Tribuners, langsung aja kita akan mengupas bagaimana kondisi TPS khusus dan bagaimana nanti strategi-strategi dari partai untuk memenangkan hati para pemilih. Saya langsung ke Bang Bosar dari KPU, langsung ke Triban Sampur nih, Bang. Baik. Bagaimana dengan kondisi TPS khusus yang tentunya sedang dirancang kan? 13 TPS khusus yang ada di Batam ya. Bisa dijelaskan bagaimana, di mana prosesnya segala macamnya. Baik, terkait dengan TPS khusus ini sebenarnya amanat daripada PKPU 7 tahun 2022 ya. Di mana di pasal 179 sampai dengan 180 itu KPU kabupaten kota mempunyai kewenangan untuk membentuk TPS khusus. Jadi sebenarnya TPS khusus ini bagian dari pelayanan kita sebenarnya. Bagian dari pelayanan kita di mana mobilitas masyarakat Indonesia ini kan sangat tinggi sekali. Terkhusus ada kawasan-kawasan tertentu itu masyarakat itu terkonsentrasi di situ begitu. Ada yang bekerja ya. Ada yang mungkin di sekolah, kuliah begitu atau di pesantren begitu. Jadi ini yang membuat KPU menetapkan TPS khusus begitu. Seperti yang disampaikan Bang Agus tadi ya, TPS khusus di Batam itu sebanyak 13 TPS ya. Yang paling banyak itu di kawasan Pambil, itu ada 7 TPS seperti itu. Pada prinsipnya sebenarnya TPS khusus ini bisa dikatakan ini DPTB sebenarnya, daftar pemilih tambahan. Ya, di mana tapi kita udah tahu di awal bahwa masyarakat ini nanti pada hari H pemilihan dia ada di suatu tempat, tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asalnya begitu. Maka kemudian ini tergantung daripada posisi KTP-nya di mana dia didaftarkan sebagai pemilih. Kalau contohnya dia di luar Kepri, otomatis dia hanya bisa memilih presiden saja. Kalau dia masih satu dapil, maksudnya bisa posisinya di Kepri, contohnya dia di lapas, contohnya begitu kan, dia bisa memilih DPD dan DPR RI, tergantung dari posisi KTP-nya tadi begitu. Kalau contohnya dia KTP yang di Sagulung, lalu dia ditahan di lapas, berarti masih bisa memilih dapil 2. Daerah pemilihan DPRD kota begitu. Jadi artinya ini sebenarnya pemilih daftar pemilih tambahan yang kita dahulukan seperti itu. Dan kita juga setelah ini kan setelah penetapan DPT ini kita ada membuka ruang untuk pemilih tambahan. Ini artinya pemilih tambahan ini yang reguler dan tidak
menutup kemungkinan juga bisa kita dalam waktu ini bisa kita juga membentuk TPS khusus, kita tambah lagi. Tapi TPS khusus ini tergantung dari permintaan dari kawasan atau lembaga tertentu seperti itu. Jadi kita itu sifatnya pasif saja begitu. Ketika ada permintaan untuk dijadikan TPS khusus dan itu layak bisa dijadikan untuk satu TPS, maka ini bisa dijadikan menjadi TPS khusus seperti itu, Pak. Ya, misalnya yang misalnya KTP Sagulung sedang menjalani proses hukuman di sana, artinya bisa memilih. Nah, bagaimana dengan mereka yang misalnya KTP-nya Bengkong, masih dalam satu, apakah juga mempunyai hak pilih untuk dapil sana atau bagaimana? Iya, kalau dia memilih di luar dapil dia, tentunya dapil DPRD kota itu kan kalau contohnya di Bengkong Batu Ampar, di luar Bengkong Batu Ampar dia tidak bisa memilih untuk pemilihan DPRD kota begitu. Tapi kalau contohnya di antar kecamatan masih satu dapil dalam dapil provinsi, maka dia bisa memilih DPRD provinsi begitu. Makanya tergantung dari posisi dapilnya begitu. Jadi maksudnya bisa dikatakan kalau seorang warga Bengkong yang sedang ditahan di Sagulung, dia akan kehilangan kesempatan memilih untuk DPRD kota. DPRD kota. Tapi dia mempunyai kesempatan memilih di DPRD provinsi. Kalau dia ditahan di di Sagulung, maka dia tidak bisa memilih untuk DPRD provinsi karena dapilnya sudah berbeda itu kan ya. Sudah itu kan Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar begitu. Artinya di luar itu dia tidak bisa lagi memilih DPRD provinsi seperti itu. Tapi DPR RI dan DPD masih bisa. Oke. Ya. Nah, mengenai distribusi suara dan segala macamnya, itu dari KPU apakah melihat satu potensi persoalan di situ nantinya atau bagaimana? Yang sudah terpetakan? Ya, baik. Mengingat pengalaman pemilu 2019 yang lalu, tentunya banyak potensi-potensi masalah yang akan timbul di kemudian hari ini, dan ini menjadi tantangan kita begitu ya. Mengingat bahwa KPU menyiapkan logistik itu hanya 100 hari saja setelah penetapan DCT begitu ya. Jadi dalam posisi 100 hari ini, kalau dibandingkan di pemilu 2019 itu 120 hari. Nah begitu. Jadi artinya di situ kita pengadaan logistiknya, di situ pendistribusiannya tentunya punya potensi masalah. Maka di sini kita juga sudah menyiapkan strategi hasil daripada evaluasi daripada pemilu 2019 yang lalu seperti itu. Ya. Baik. Artinya kan kalau dulu dari Bawaslu sudah tahu potensi-potensinya. Siap. Tapi nanti sekarang diuji sama Bang Reja. Siap. Potensinya gimana Bang? Silakan Bang. Bagaimana melihat TPS khusus yang di Batam, terus kira-kira potensi-potensi kerawanan nantinya yang bisa muncul. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau dibilang TPS khusus ini selalu menjadi tanda tanya masyarakat, ya terutama teman-teman di Muka Kuning. Karena memang selalu TPS itu tidak maksimal sebetulnya. Kita sudah berkali-kali memberi input kepada teman-teman KPU. Tapi kita tidak bisa juga menghilangkan hak masyarakat untuk memilih di situ. Ya, kalau tadi dibilang ada dari lapas perempuan, lapas anak yang satu TPS di Batam Kota, ya. Ini juga begitu juga di lapas yang di Sagulung di Tembesi. Ini juga kita cek per periodik. Karena bagaimanapun ketika awalnya kita minta misalnya di awal bulan Mei kemarin jumlahnya itu 900 orang, bisa saja nanti berkurang dan bertambah. Dan ini juga sesuai dengan seperti yang tadi bilang Pak Boshar, sesuai dengan KTP yang muncul. Ini yang harus kita cek, yang kita amati dan kita awasi. Sehingga kalau memang dia cuma bisa ngambil DPR RI, ya DPR RI, jangan memaksa untuk DPR kota atau juga DPR provinsi. Begitu juga DPD, ya. Atau memang hanya sebatas presiden saja, ya. Ini yang harus kita teliti karena di PKPU 7 2002 itu jelas nanti setelah ada DPT, DPDB, ya, nanti ada lagi, ya, DPT khusus ini tadi yang akhirnya DPK gitu kan. Yang ini juga tidak
tidak semua masyarakat di DPTB ini bukan masyarakat yang tiba-tiba belum terdaftar itu mendaftar, bukan. Karena di pasal 11 di pasal 116 di PKPU itu jelas siapa yang memang berhak untuk hal tersebut. Nah, kembali lagi untuk hal-hal yang ini, terutama yang di muka kuning, ini kan kita selalu lihat ritmenya, makanya pengawasan kuat itu kita di situ. Ya, maaf saja misalnya di periode saya di 2014 di 2019 itu yang ketangkap juga banyak juga di bukan banyak ya, ada yang di situ. Ketangkap apa? Karena tidak mempunyai hak pilih, ya, memakai suara orang lain. Nah itu kita dapatkan di situ juga gitu. Itu di waktu lalu ya? Iya, 2019. yang sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, kalau kan ini belum, jadi nggak mungkin kita ini kan. Nah ini yang makanya kita akan preventif, makanya kita akan komunikasikan ya kepada masyarakat supaya lebih aware terhadap apa yang diberikan orang lain ketika akan mencoblos. Ya, kita kasihan juga, satu sisi secara kemanusiaan kita kasihan ketika misalnya akhirnya dia terpidana gitu kan. Tapi di sisi lain proses hukum tetap harus berjalan begitu. Ya, terus pengawasannya ada dari Bawaslu bisa menempatkan khusus tempat di TPS khusus juga? Iya, setiap TPS kita akan awasin dalam satu pengawas TPS. Ya, begitu juga nanti kita ada tim namanya komunitas pengawas partisipatif yang kita turunkan. Baik itu adik-adik pramuka atau masyarakat yang memang sudah masuk dalam komunitas pengawas partisipatif atau juga memang banyak yang sudah mengajukan bahwasanya kita mau jadi pemantau. Nah, pemantau itu juga ada batasannya, pemantau dalam tahapan apa. Ada juga pemantau yang full, misalnya karena memang dia di pusat pemantaunya dalam seluruh tahapan pemilu, kita persilahkan. Tapi memang ada rujukan-rujukan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk teman-teman pemantau. Begitu. Ya. Kalau hasil dari pengalaman lalu Bang, mengenai sumber informasi dari khususnya teman-teman kita yang sedang ditahan, mereka mempunyai keterbatasan akses untuk mengetahui siapa calegnya, siapa partainya yang gimana. Nah, ada nggak mereka sempat mengeluhkan hal itu waktu hasil pemantauan yang dulu? Kalau periode yang lalu sih ketika kita masuk memang agak-agak ini ya namanya di lapas itu kita tidak bebas untuk berkomunikasi gitu. Tapi tidak ada sama sekali kalau saya bilang komunikasi tentang siapa sih caleg yang akan dikomunikasikan gitu kan. Saya juga nggak tahu apakah di lapas ada TV yang bisa mengkomunikasikan hal tersebut. Betul. Tapi tidak ada hal tersebut. Kenapa? Perbaikan KTP dan lain sebagainya yang kita awasin pun mereka tetap enjoy dengan proses ini dan mereka merasa ini bagian dari hak saya untuk melakukan pencoblosan. Itu saja. Iya. Atau jangan-jangan lebih kenal partainya daripada calegnya. Betul. Kalau itu memang secara analisa kami rata-rata yang di TPS khusus terutama maaf saya bilang lapas itu lebih banyak partai yang menang daripada orang per orang. Ya ini satu tantangan sendiri buat para caleg. Bang Surya gimana Bang Surya? Artinya lebih kenal partainya ketimbang calegnya. Dari PKB sendiri ada strategi nggak Bang? Ya, membahas soal TPS khusus, tadi saya kira penjelasan Adinda Bosar dan Reja sudah dapat jelas ya, bahwa itu dimaksudkan untuk menampung warga Batam yang punya hak pilih, tapi dalam kondisi khusus, karena TPS khusus. Nah, saya pikir kalau untuk bicara soal pertempuran di sana memang apa yang disampaikan barusan oleh Dinda Reja soal menang partai itu, kalau saya sih melihatnya itu berarti kalau menang partai di sana ada ini ya berarti ada sesuatu yang memang bagi kami ini sebagai ketua-ketua partai harus punya satu kecerdasan ataupun kalau bahasa ininya mungkin pandai-pandai lah. Akhirnya seperti itu bahasanya gitu. Kalau untuk bicara soal TPS khusus ini karena tentu kalau kita lihat di TPS khusus ya seperti halnya juga di muka kuning, saya kira hubungan soal kedekatan
emosional, bahkan mungkin soal pekerjaan. Itu kan akhirnya membuat warga yang menggunakan hak pilih itu belum tentu juga dia bisa secara secara bebas menggunakannya. Terutama tadi misalnya di lapas. Di lapas itu kan di sana kan ada penjagaan, ada sistem komando. Nah, saya pikir ini yang perlu oleh Bawaslu saya kira ya, untuk bisa lebih cermat misalnya untuk mengawasi di TPS-TPS khusus. Sebab kalau misalnya TPS khusus itu terjadi hubungan dalam pemilihan itu terjadi hubungan karena kedekatan atau faktor-faktor X lain misalnya kekuasaan misalnya, faktor-faktor kekuasaan itu menurut saya itu akhirnya nanti jadi TPS khusus yang berjumlah pemilih tadi sekitar 3.176 itu akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai hak setiap warga untuk memilih secara bebas ya dengan jujur dan adil. Nah, saya pikir yang jadi problemnya itu soal kejujuran dan keadilan untuk menggunakan hak pilih TPS khusus gitu. Ya. Itu yang problem sebetulnya menurut saya. Karena tidak mudah memang untuk masuk ke wilayah-wilayah itu. Di Muka Kuning misalnya, bagaimanapun top manager kan tidak ada yang tahu bahwa dia juga bisa mengerahkan, bisa menggunakan kewenangannya ataupun hubungan dia dengan para buruh untuk menggunakan atau mengarahkan pilihan terhadap partai-partai tertentu. Makanya tadi kalau misalnya disebutkan oleh Reja tadi bahwa ternyata yang menang itu partai, nah itu kan udah kelihatan. Kalau artinya kan kalau secara personal mungkin ya orang ya sulit lah untuk mengenali ya. Nah, iya. Lapas ya. Di lapas pun saya kira memang bisa juga mungkin ya, mungkin. Muka Kuning perorangan tetap. Ya tetap perorangan, tapi kan itu kan bisa diatur ya. Tidak juga. Tidak juga. Silakan pakai mic-nya Pak Reza. Ini ada partai buruh dan bisa cerita nanti. Jadi gini, ya ketepatan kan maaf aja misalnya teman-teman di Muka Kuning itu kan kalau bahasa kita buruh ya mayoritas ya. Tapi sebelum-sebelumnya teman-teman yang menjadi caleg yang berbackground buruh pun tidak menang di situ gitu loh. Tidak menang. Dan orang-orang yang kita prediksi, oh ini memang orang sudah terkenal di situ. Enggak menang juga gitu loh. Ini unpredictable makanya itu. Karena apa? TPS itu seperti tadi Bosar mengatakan, mereka kan bisa yang dari luar situ juga ketika mereka harus bekerja, mereka ini mencoblos di situ. Tapi memang masyarakat, saya bilang masyarakat karena ada RT RW-nya juga di situ, ya itu kan mereka mempunyai lebih konsentrasi untuk ini teman-teman partai bagaimana berkomunikasi dengan para warga di Muka Kuning itu terutama di kompleks perusahaan tersebut begitu. Lanjut Bang. Iya mungkin cerita di permukaannya seperti kata Reja tadi lah. Kalau dalamnya? Dalamnya? Itu tadi kan saya bilang tadi kan. Saya tidak meyakini bahwa tidak ada perusahaan misalnya mengarahkan kepada salah satu partai atau mengarahkan pada satu pilihan. Tadi makanya disebut oleh Reja, buruh sekalipun yang maju di sana yang harusnya didukung ternyata kan nggak didukung. Kan itu. Padahal harusnya idealnya kan. Ini teman partai buruh yang menonjol di sana. Tapi faktanya kan tidak gitu loh. Saya bukan ingin mengatakan bahwa kebebasan teman-teman tidak ada saya kira. Tapi ya apakah semua kawasan itu. Sebab tadi pengalaman kita dari waktu ke waktu ternyata kawasan Muka Kuning itu tidak pernah full. Artinya pemilihnya itu tidak pernah misalnya di sana daftarnya 250 orang, 250 itu memilih, itu enggak pernah seperti itu. Bahkan persentasenya berapa terakhir? Ada 40, 50, saya kira enggak. Kalau Muka Kuning itu di bawah 50 terus. Itu tidak pernah. Ya, di bawah 50. Dan kembali lagi, sebetulnya timnya Bang Surya itu pernah menang loh di Muka Kuning. Dan itu orang yang tidak dikenal di Muka Kuning itu. Jadi bukan karena hal-hal yang maaf saya bilang negatif yang itu tidak. Ini orang saya bilang ini orang mana ya kok bisa banyak di sini gitu. Gitu. Kok bisa menang Bang?
Jadi kalau bicara khusus ini saya kira Mas Agus tinggal hanya bagaimana kita memastikan bahwa memang pelaksanaannya itu dari sisi teknis pelaksana itu kalau bisa kita berharap memang jangan sampai ada manipulasi ya. Itu yang sebetulnya kami berharap ini. Karena kita kan keterbatasan kita untuk menjangkau teman-teman di lapas misalnya itu kan sangat tidak mudah. Itu loh. Tapi akses saksi itu diberikan, Bang? Iya kan saksi kan pada saat hari H. Iya. Nah, kan hanya hari H saja kan. Ya kalau hari H saja ya gimana. Memang sekarang pertempurannya itu sebelum hari H. Jadi perang sesungguhnya sebenarnya sebelum hari H ya? Iya bukan. Kalau sudah hari H itu kan kita kan tinggal ini aja. Kalau hari H itu kita kan tinggal melihat aja hasil gitu loh. Jadi kalau dulu jadi sebetulnya pertempurannya itu kan sebelumnya. Iya. Nah kan tadi kan bahasanya itu apa pertempuran. Pertempuran ya. Pertempuran. Nah itu. Jadi kalau di TPS khusus itu Mas Agus, itu pertempurannya sebelum hari H. Jadi kalau sudah datang kita saksi-saksi itu saya kira hanya sekedar seremoni untuk bagaimana ini berjalan dengan baik. Ya. Syukur-syukur kalau saksinya banyak datang. Nah, kalau tidak datang, ini lagi. Jadi pertempuran juga di sana gitu loh. Kalau tidak ada lagi yang menyaksikannya ini tambah repot kita. Nah, tapi insya Allah PKB akan menyiapkan saksi kita di TPS-TPS khusus. Sebab bagi kami, tadi itu seperti kata Mas Agus, ya satu suara itu bagi PKB itu adalah berharga dan sangat penting dan itu menentukan masa depan dan nasib warga Batam. Nah, itu yang bisa kami komentari soal TPS khusus ini. Baik, Bang Utusan. Siap. Itu sepakat nggak kalau sebenarnya pertempuran itu sebenarnya sudah berlangsung? Hari H itu cuma seremonialnya. Silakan dong. Ya saya kira belum DCS, belum DPT saja sudah mulai bertempur. Jadi orang pada sudah menyiapkan kuda-kuda, main darat, udara dan laut. Jadi bagaimana seorang bacalek memenangkan pertempuran dan saya kira itu hal yang wajar. Ada dua fase saya kira. Fase pertempuran itu sebelum pemilu dan sesudah pemilu. Karena ada juga godaan-godaan setelah pemilu. Ya, tapi saya yakin kalau Bang Rezanya Ketua Bawaslu-nya, Bang Bosarnya Komisioner KPU, maka saya kira tidak ada kekhawatiran lah. Dipastikan setelah pemilu coblos 14 Februari itu hampir tidak akan ada pertempuran lagi. Tapi pertempuran yang sesungguhnya adalah udah mulai saat ini. Walaupun ada yang bermain kapal selam, ada yang bermain secara terbuka, sudah tulis spanduk bacalek gitu. Nanti mungkin ditangkap sama Bang Reja itu kayaknya. Nah, saya lanjut izin Bang Agus. Kalau saya ini melihat bahwa TPS khusus ini harus kita klasifikasi ada dua bentuk ya. Pertama klasifikasi TPS khusus tertutup. Tertutup itu ada di lapas. Karena kenapa tertutup? Karena kita tidak bisa menggunakan sarana kampanye sebagaimana dalam undang-undang. Tatap muka, rapat terbatas ya Bang Reja ya. Di sana itu kita hanya bisa pendekatan secara individual. Dan kita tidak bisa anytime berkunjung. Ya, makanya saya bilang itu TPS khusus tertutup. Kemudian ada TPS khusus lagi terbuka yang di luar lapas dan rutan. Itu anytime bisa kita melakukan pendekatan secara individual dan juga bisa melaksanakan pola-pola kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU. Ada rapat terbatas dan lain sebagainya. Tentu secara administrasi nanti ada pemberitahuan kepada pihak penyelenggara. Dari TPS khusus, kalau tidak salah saya itu ada namanya Bang Bosar, TPS Rutan Lapas Sagulung itu. Waktu saya buka DPS-nya ada kode 901 sampai 906. Saya kirain kode apa gitu. Ternyata saya cek ke kawan-kawan PPS, ternyata itu kode khusus 9 gitu ya. Makanya saya minta nomor 9 di partai. Nah, salah satu kendala di TPS khusus yang di lapas dan rutan, nanti bisa dijelaskan Bang Bosar, itu tidak bisa kita mendeteksi siapa yang bisa memilih 5 kotak. Karena di data semua Bang Agus ya. Jadi kami ingin nanti bisa Bang Bosar dan Bang Reja ini memberikan penjelasan. Bagaimana sih saya bisa memastikan dari 900 atau 1000
pemilih yang ada di TPS khusus di Sagulung, Lapas dan Rutan mengecek nama yang bisa memilih 5 kotak suara. Karena kalau pengalaman masa lalu 2019 saya memang menang di sana, tapi ternyata hanya 17 surat suara yang dikeluarkan untuk kotak. Tapi walaupun waktu itu di Rutan saya juara 1, 7 suara. 7 suara udah juara 7 suara saya juara itu memang pada waktu itu. Karena waktu itu saya kira semua yang masuk dalam DPT itu memiliki hak untuk memilih 5 kotak, ternyata tidak. Makanya nanti Bang Bosar bisa menjelaskan ke kita juga, itu bagaimana mendeteksi pemilih-pemilih yang bisa memilih 5 kotak. DPRD Kota Batam, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, dan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga kami bisa melokalisir, bisa melokalisir yang harus kami dekati secara individu, secara tertutup. Ya kan? Ternyata kami dekati, ternyata dia punya hak pilih untuk provinsi atau milih presiden wakil presiden. Salah alamat kami ternyata. Walaupun tidak bagi-bagi sembako di sana Bang Agus, ya kan? Karena kebetulan saya mantan pengacara, saya akan menggunakan klien-klien yang pernah kita bela dulu ya untuk bisa bersosialisasi di dalam. Demikian Bang Agus. Ya. Berarti kalau pesaing berat gitu waktu itu dapat berapa di sana? Tidak ada pesaing berat, nggak ada karena partai sebenarnya. Yang waktu itu tidak ada coblos di partai saya, memang langsung ke individu. Oh, langsung ke individu. Ya, karena waktu itu saya punya klien yang baru masuk sekolah di situ. Jadi sosialisasinya ke mantan klien gitu ya. Tapi alhamdulillah juga berhasil. Baik. Ya. Baik. Terima kasih. Semakin seru perbincangan kita, tapi saya ke Kang Kultom. Gimana Bang mengenai TPS khusus dari Perindo dan kira-kira kesulitannya untuk sosialisasi di sana? Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Memang terkait TPS khusus ini kita perlu pendekatan khusus juga memang. Karena memang berdasarkan aturan ada beberapa kesulitan tadi kan, aturan-aturan dari lapas ataupun dari kawasan industri mungkin, karena juga kawasan industri itu kan sudah termasuk objek vital nasional ya kalau nggak salah. Itu kan nggak boleh sembarangan kita berkampanye, mensosialisasikan partai juga nggak boleh di kawasan industri tersebut. Nah memang pendekatan khusus inilah yang mungkin akan kita coba susun seperti apa strategi kita supaya setidaknya partai ataupun caleg yang kita tempatkan di dapil tersebut dapat diketahui atau dikenal sama pemilih di sana. Nah ini karena kemarin saya belum ikut, mungkin saya perlu pelajari lagi nih. Saya lihat tadi, saya dengar informasinya ternyata cukup lumayan suaranya. Ini mungkin menjadi concern juga bagi saya nanti strateginya ke depan. Tapi dengan mengikuti aturan yang berlaku di kawasan tersebut, itu mungkin ya kita mungkin. Jadi maju di dapil sana juga? Kebetulan saya di Batu Haji Pak. Batu Haji? Ya, enggak lokal. Oh beda ya? Beda. Oh. Ya, silakan dilanjut. Jadi mungkin ya kita, saya terpikir juga tadi, kalau ini harus saya bentuk juga tim Kopassus saya nih, komando pasukan khususnya, karena kan khusus kan nggak sembarangan bisa kita melakukan aktivitas kampanye gitu, itu bagus. Ya, jadi dari sekarang dibuat pendekatan secara kepartaian segala macam nggak bisa dilakukan juga sampai sekarang di sana. Ya. Kalau untuk pekerja apa yang dilakukan? Ya mungkin kalau untuk pekerja saya sih mungkin agak optimis ya untuk bisa melakukan pendekatan karena mereka juga bisa keluar ya. Bersosialisasi di luar, jadi mungkin kita akan tempatkan mungkin nggak di dalam atau di luar posisi pada saat dia di luar kawasan itu, kita memanfaatkan situasi mereka pada saat mereka berada di luar kawasan tersebut. Kalau untuk pekerja, mungkin lagi belanja atau lagi kepentingan lainnya di luar, dan itu pendekatannya mungkin memang harus secara khusus juga. Dan ini perlu juga saya pertanyakan juga nanti ke KPU terkait DPT mereka. Apakah itu
sudah masuk di daftar pemilih tetap yang sekarang sudah diplenokan itu, ditetapkan itu. Kita harus cek juga lokasi TPS itu, karena apakah itu sudah masuk atau belum, apakah memang khusus juga daftarnya harus kita minta ke KPU, itu yang perlu saya tanyakan nanti di KPU. Ya, kalau dari Perindo atau dari Bang Gultom sendiri, kebetulan pengusaha juga backgroundnya. Ya. Ya, saya ingin mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bang Surya Mahmud tadi. Apakah ada peluang perusahaan yang kemungkinan memberikan arahan tertentu kepada buruhnya untuk memilih satu partai tertentu atau caleg tertentu? Kalau bagi kita pengusaha sih tidak ya, Ya. tidak memberikan arah. Untuk Bang Gultom yang baik. Iya. Karena kan mereka punya hak politik mereka sendiri. Kita bisa memaksakan, ya itu kita harus serahkan ke pemilih lah ya, yang individu yang bersangkutan. Kalau mereka memang suka dengan kepemimpinannya dari perusahaan itu atau merasa cinta dengan partai tersebut atau dengan caleg tersebut, ya mereka mungkin pilih. Gitu. Tanpa kita arahkan pun mereka pasti pilih. Wah itu kalau sebatam kayak Bang Gultom semua, oke. Ada sekarang Bang Carlos mengenai tadi TPS khusus, artinya sekaligus menjawab keraguan ataupun peluang-peluang dari pengusaha pengerahan ke partai tertentu. Dan satu sisi misalnya, kenapa kok yang katanya wakil buruh kok nggak menang di situ? Itu silakan dijawab. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Ini yang disampaikan KPU sama Bawaslu tadi pencerahan bagi saya. Kami partai baru ya, newcomer, ya kan. Ternyata ada TPS khusus yang harus kita pelototin, ya kan. Jumlah suaranya pun lumayan ya. Kan itu dia. Di lapas anak perempuan, rutan, lapas lagi, dan ini yang di Pambil ini, yang kita pikir apakah ini dari kalangan pekerja buruh yang 7 TPS tersebut, iya kan itu dia. Nah, sama dengan kata teman tadi, kita memang mau tidak mau harus bentuk tim khusus dan mungkin akan mempelototin DPT itu. Apakah ada pekerja buruh yang bergabung di serikat pekerja buruh di DPT tersebut? Kan itu dia. Nah, mengenai peluang partai buruh, ya kita yakin 100% tiap dapil satu caleg. Amin. Nah, kenapa itu kemarin? Ya itu 2019 memang banyak serikat pekerja, serikat buruh kita yang bertarung. Tetapi itu kan melalui partai yang mungkin teman-teman tidak juga bisa untuk ke partai tersebut. Nah, dasar adanya partai buruh inilah, dengan diresmikan partai buruh 14 Desember kemarin, kita bersepakat 11 elemen serikat pekerja, SPMI, SPSI, SBSI, all membentuk partai buruh ini kembali setelah diserahkan almarhum Muchtar Papahan. Itu dasarnya. Kalau dulu hanya SBSI-nya Pak Muchtar yang menjalankan roda organisasi partai buruh ini. Tetapi sekarang 11 elemen, SPSI-nya Andi Gani Nenawea, SPMI-nya Said Iqbal, SBSI-nya Eli Rosita Silaban, dan beberapa lagi 11 elemen tersebut. Nah ini harapan kita yang mungkin kita juga harus mempersiapkan sebagai partai baru, harus menunjukkan juga apa yang disampaikan teman-teman. Lalu mewakili dari buruh, 2 aja nggak hadir, nggak masuk. Ada sih yang satu yang memang dari buruh, mungkin dari PKS ya, Bang Mustafa. Nah sekarang kita harapkan dengan adanya partai buruh, kami berharap yang 2019 katanya tidak duduk, ini kita harus godok. Kami juga harus membuat teknis dan sistem bagaimana supaya harapan kita partai buruh ini bisa mewakili satu dapil loh, ya, satu dewan, satu dapil. Dengan hal itu, ya kita harapkan seperti tagline kami, buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Nah, yang 2019 buruh dan pekerja memberikan hak suaranya ke partai lain, ya
mungkin partai-partai yang ada mendapatkan itu, tapi kita berharap ya dengan ini artinya kembalilah ke rumahmu, partai buruh sudah ada. Apakah Anda tidak capek parlemen di jalanan? Tapi kalau kita masuk ke ruang politik, berarti kita juga bisa untuk mengatur membuat undang-undang, regulasi dan aturan lainnya. Itu harapan kami dari Partai Buruh. Kenapa Partai Buruh harus bekerja? Karena banyak di Indonesia yang kita titipkan melalui partai-partai lain, tetapi ketika memperjuangkan yang paling sakit kami dari pekerja buruh adalah Omnibus Law tersebut. Sama sekali tidak ada ruang untuk diskusi diberikan kepada kita. Sehingga kita berpikir dengan menjadi partai politik buruh, maka kita besar harapan untuk ikut serta di 3 tugas daripada legislatif tersebut. Jadi itu harapan kami. Jadi seperti tadi ya, memang harus pakai paskulah, pasukan khusus. Ini nampaknya enak, ini agak dipelototin nih kan, 5.000 sama kita 3.000 sekian ya, 3.000 sekian di 13 TPS. Dan itu masukan baru sama kami loh, newcomer, partai baru yang berharap apakah mungkin di lapas tersebut ada anggota kita yang ternyata akibat gawat-gawatnya COVID kemarin, ya kan, bertindak salah, ya kan bisa saja kita ingatkan, kita rangkul kembali, dan begitu juga sama teman-teman yang lain. Tapi kami berkeyakinan apapun itu pemilu ini hendaknya jurdil, ya kan. Yang 2014, 2019 mungkin kita harus buka lagi apa sih permasalahan di TPS khusus selama ini, ya mungkin akan menjadi bahan acuan kami untuk apa, supaya Bawaslu sama KPU pun juga bisa mempelototi hal ini. Karena ngeri juga loh, partai yang menang bukan orangnya ya kan itu dia. Jadi sama dengan Bang Surya, Bang Utusan, ayo sama-sama kita pelototin, kan itu dia. Supaya harapan kita untuk pemilu 2024 ini benar-benar membuat seluruh peserta pemilu dan masyarakat Kota Batam senang dan benar-benar perjalanan pemilu itu indah seperti harapan kita. Ya, apakah dari Partai Buruh melihat tadi suatu gerakan dari pengusaha untuk mengarahkan yang itu belum dijawab tadi? Oke. Kalau dari pengusaha, mungkin pengusaha seperti di tingkat pabrik akan tidak mau untuk memberikan seperti itu. Tetapi kelebihan kami, pekerja buruh setiap hari ketemu. Artinya, ini harapan ya, harapan. Artinya kami hanya nanamkan di tingkat pabrik. Karena setiap hari ketemu. Kantor PUK kita kan ada selalu untuk tempat kumpulnya anggota pekerja. Dan harapan itu kita tetap sosialisasikan. Partai Buruh nggak ada duit loh. Menjadi peserta pemilu pun aja, saya aja sekretaris terkejut. Artinya berjuang bersama-sama, permin, perpak kita lakukan, ternyata lolos. Ya kan? Lolos. Nah, kenapa sudah lolos ini, diberi kesempatan, kita nggak, 50 bacalek DPRD Kota Batam, bacalek ya DPRD Kota Batam, 50-nya adalah buruh karyawan, tapi rata-rata ketua pimpinan unit karyawannya, sekretarisnya, dan itu yang kita untuk pemula ini 50-nya memang belum kita terima dari luar. Dan semangat daripada teman-teman untuk menjadi peserta sebagai bacalek bisa lebih dekat lagi. Welcome sangat, ya kan? Nah, inilah yang kita pilih-pilih, ya kan? Yang kita satukan, semua kita isi caleg-caleg tersebut sampai tanggal 9 ini, ya kan? Supaya menjadi sahlah seluruh bacalek Partai Buruh itu sesuai dengan tahapan KPU lolos sebagai caleg, itu dia. Nah, kami hanya itu aja Pak ketiadaan dana, ini jujur, dan kami sudah bangun sehingga kami bisa menjadi partai peserta pemilu, tetapi keuntungan kami dan harapan kami untuk mematahkan yang 2019 orang, kami bertemu setiap hari di lingkungan kerja, sehingga secara tidak langsung kesempatan untuk mensosialisasikan sangat-sangat bisa, tapi kan tidak semua juga itu akan menjadi, harus kita betul-betul sosialisasi. Kenapa Anda harus ke Partai Buruh? Kalau kita memang capek parlemen jalanan, meresahkan masyarakat, tapi kalau kita ada di dalam, kita nggak perlu lagi
Tapi siapa tahu nanti dari Partai Buruh itu udah milih Bang Utusan, udah milih Bang Surya atau Bang Putram, siap direbut atau gimana? Nah seperti itu, kita kan tidak berandai-andai. Dari sekian pemilik KTA, kita kan hanya cukup sekian juga untuk memilih kita. Kan tidak mungkin 100%. Jadi bagi-bagi aja? Iya, artinya yang misalnya kalau kita bikin 60% aja, kembali ke rumahnya, ya kan? Yang 40% ya tetap mungkin kedekatan itu pasti, kedekatan atau mungkin dia memang sudah berpartai awalnya. Tapi kalau yang masih nol, memang rata-rata kita ajak ke Partai Buruh. Tapi ada banyak serikat pekerja, serikat buruh kita juga pimpinan-pimpinan atau yang memang mempunyai jabatan di partai-partai lainnya. Dan itu nggak mungkin kita ganggu kan, itu kan ideologi. Baik. Tapi dalam hal seperti tadi TPS khusus tadi, kita berharaplah ayo sama-sama supaya apa yang kita khawatirkan selama ini tentang TPS khusus ini minimalisir kecil risiko yang kita pikirkan. Baik. Terima kasih. Rasanya Partai Buruh sudah mulai menebar ancaman dengan menarik para pemilih untuk kembali ke rumahnya katanya. Baik, Tribuners, kita masih akan melanjutkan diskusi. Pergi ke Batam, naik pesawat. Sempatkan ke Nagoya untuk cuci mata. Pemilu sudah makin dekat. Janji terucap, seindah permata. Kita break sejenak. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota